Hai sahabat Airmin, sekarang ketemu lagi dengan Airmin. Kali ini Airmin berada di Sathar 23 di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Sathar 23 ini merupakan satuan pemeliharaan tingkat berat di bidang avionik. Oh ya sahabat Airmin, avionik itu adalah singkatan daripada Aviation Electronic. Apa aja sih tugas dari Sathar 23 ini? Mari sama-sama kita temui Komandan Sathar 23. Ayo, ikut. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Bang. Apa kabar, Mas Sandi? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat. Mas Sandi, saya ingin menyapa sahabat Airmin dulu ya. Siap, silakan, Bang. Sahabat Airmin, kali ini Airmin sudah bersama Komandan Sathar 23, Letkolek Handi Priantono. Beliau merupakan lulusan dari alumni Akabri TNI Angkatan Darat tahun 2001, betul ya, Komandan ya? Betul, Bang. Siap. Nah, Komandan, ini sahabat Airmin itu banyak yang penasaran ataupun menanyakan Sathar 23 itu apa sih kegiatannya? Siap. Sehingga mungkin Komandan bisa menjelaskan tugas dari Sathar 23 itu apa sih? Mungkin kegiatan hariannya, mungkin ada juga kegiatan-kegiatannya. Komandan mungkin berkenan, silakan disapa. Iya, Bang. Pemirsa sahabat Airmin, Komandan. Terima kasih, Bang Ermen sudah berkenan untuk mampir ke kantor kami. Sahabat Ermen, saya Letnan Kolonel Elektronika Handi Priantono, alumni AU 2001. Alhamdulillah saat ini kami sebagai Komandan Satuan Pemeliharaan 23. Kami akan sedikit menjelaskan apa yang dikerjakan Satuan Pemeliharaan Tugas Pokok TNI Angkatan Udara. Satuan Pemeliharaan 23 merupakan salah satu dari 4 satuan pelaksana dari Depo Har 20 yang ada di Madiun. Ini di bawah Depo Har 20, sahabat Airmen, dan Depo Har 20 kan dijelaskan oleh Komandan itu beradanya bukan di Jakarta tapi di Madiun. Betul, Bang. Siap, ada di Madiun. Nah, kami melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat berat terhadap peralatan avionik dari pesawat angkut, pesawat helikopter, dan pesawat latih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara, bukan hanya yang ada di Jakarta. Nah, selain itu, aksesoris dari peralatan avionik juga kita kerjakan di sini. Jadi kita melaksanakan kegiatan perbaikan tingkat berat dengan yang dilaksanakan oleh 3 bengkel yang kami miliki, yaitu bengkel komunikasi, bengkel navigasi, dan bengkel radar dan instrumen. Sahabat Airmen, tadi Komandan jelaskan bahwa tugas daripada Satuan Pemeliharaan 23 Depo 20 ini adalah melaksanakan pemeliharaan tingkat berat untuk peralatan avionik, pesawat transport, Betul, pesawat helikopter, dan pesawat latih. Sehingga pesawat ini bukan di Jakarta aja, Komandan, ada yang di Bogor, ada yang di Makassar, dan ada juga yang di Biak. Hebat. Oh ya, Komandan, apakah sahabat Airmen ini boleh melihat-lihat bengkel pemeliharaan Komandan? Tentu boleh, Bang. Kita terbuka, silakan biar sahabat Airmen juga tahu apa yang kami kerjakan di sini, Bang. Oke. Iya. Sahabat Airmen, komandannya baik, kita boleh melihat-lihat bengkel pemeliharaannya. Ayo sahabat Airmen, kita langsung saja melihat bengkelnya. Mari. Sahabat Airmen, kita sekarang sudah berada di bengkel komunikasi nih, Komandan ya. Ini apa ini, peralatan apa ini, Komandan? Nah, ini Bang Ermen dan para sahabat Ermen. Di sini kita ada di bengkel komunikasi dari salah satu bengkel yang kami miliki. Di sini kita melaksanakan pemeliharaan maupun perbaikan terhadap semua peralatan komunikasi, pesawat angkut, helikopter, dan latih tadi juga. Nah, ini ada anggota kami yang sedang memperbaiki karena banyak dari peralatan e-chat, radio e-chat, PE-chat, intercom maupun public address yang digunakan di pesawat itu mengalami kerusakan, sehingga kita perbaikinya di sini. Oh, begitu, Bang. Ya. Ini radio-radio yang seperti VChat, e-chat, intercom. Bila ada troubleshooting
itu dari skadron, dari satuan pelaksana mengirim kepada satuan pemeliharaan komandannya. Betul, Pak. Ya. Oke. Selain bengkel komunikasi, bengkel pemeliharaan apa lagi komandan tadi? Masih ada bengkel navigasi, Pak. Bengkel navigasi. Berkenan kita melihat ke sana, Pak? Oke, sahabat Airman, sekarang kita pindah ke bengkel navigasi. Mari. Sahabat Airman, sekarang kita sudah berada di bengkel navigasi Sathar 23. Komandan, bengkel navigasi ini apa aja sih dia yang laksanakan pemeliharaan rutinnya, Komandan? Nah, yang kami laksanakan pemeliharaan di bengkel navigasi ini yaitu terhadap semua peralatan navigasi yang digunakan di pesawat. Contohnya ada transponder, ada VOR, ada ADF, kemudian DME juga kita laksanakan perbaikannya di sini, Bang. Nah, ini contohnya anggota kami yang sedang melaksanakan perbaikan. Jadi ada yang mengalami kerusakan dari peralatan navigasi pesawat yang digunakan di skadron. Mereka kirimkan ke sini untuk diperbaiki seperti ini, Bang. Oh, sahabat Airman, ternyata di sini bengkel tempat pemeliharaan alat navigasi pesawat seperti ADF. ADF itu adalah Auto Direction Finder. Di pesawat ada alat, di station di ground juga ada alat, sehingga alat yang di pesawat akan menunjukkan jarumnya ke station yang ada di ground. Ada juga VOR, betul. ada DME. DME itulah Distant Mission Equipment. Sehingga nanti ada berapa jarak secara digital muncul ke pesawat, berapa jarak dari station ke pesawat tersebut. Demikian Komandan ya? Betul, Bang. Kalau sementara untuk transponder itu akan menunjukkan adalah identitas pesawat yang diberikan ATC. Betul. Peralatan itu ada di pesawat, pemirsa. Kalau ada trouble ataupun ada kerusakan tingkat berat akan dikirim ke bengkel ini gitu. Betul, gitu, betul Bang Herman. Ya. Kita sudah 2 bengkel, berarti ada 1 bengkel lagi Komandan ya? Satu bengkel lagi, Bang. Itu bengkel radar ya? Radar dan instrumen. Radar dan instrumen. Oh ya, Sobat Airman, kita sekarang menuju ke bengkel radar. Apa itu radar? Adalah Radio Detection and Tracking. Monggo. Sahabat Airman, sekarang kita sudah berada di bengkel pemeliharaan radar dan instrumen. Ini radarnya itu radar cuaca ya, Komandan ya? Radar cuaca, betul Bang Herman. Radar cuaca, mungkin Komandan bisa menjelaskan ini sebenarnya alat-alat apa aja ini, Komandan? Nah, ya Bang, jadi yang kami kerjakan di bengkel radar dan instrumen itu seperti contohnya ini yang ada di test band ini. Yang ini adalah motor daripada radar cuaca yang ada di bagian hidung atau nose dari pesawat. Oh, sahabat Airman, hidung pesawat itu kan agak ke depan. Ternyata sebagian pesawat itu atau kebanyakan pesawat dalamnya ini ternyata radar untuk melihat kondisi cuaca ataupun perawanan yang ada di depan. Bukan gitu, Komandan? Betul Bang Herman. Ya. Kemudian ini adalah bagian indikator dari radar yang ada di kokpit. Jadi pilot tinggal melihat warna-warna yang diindikasikan oleh indikator ini. Jadi akan tahu bagaimana situasi cuaca yang ada di sekeliling pesawat begitu, Pak. Oh, jadi begini Airman. Sahabat Airman, ini adalah yang ada di depan pesawat. Sedangkan ini adalah tampilan buat si pilot, bukan begitu, Komandan? Betul, Bang Herman. Kalau alat instrumen ini, Komandan? Ini ada 2 contoh instrumen yang digunakan di pesawat. Yang ini adalah AH atau Artificial Horizon. Kemudian yang ini adalah HSI, Horizontal Situation Indicator, Bang. Ini ada di kokpit, Komandan? Ada di kokpit, betul, Bang. Oh, jadi pemirsa, ini adalah AH supaya si pilot itu mengetahui seberapa besar bank pesawat, seberapa pitch pesawat, pitch up maupun pitch down. Pitch itu apa? Pesawatnya nose-nya up, pesawatnya down. Jangan sampai si pilot itu disorientasi, tidak tahu posisi pesawatnya lagi ngebank, lagi pitch up dan sebagainya. Itu bisa danger ya, Komandan ya? Betul sekali, Bang Herman. Dan ini adalah HSI. Ini akan menunjukkan arah ataupun heading pesawat. Jangan sampai si pilot salah arah yang mengakibatkan fatal dalam penerbangan. Fatalnya apa? Bandaranya seharusnya landing di mana, bisa jadi salah landing ke bandara yang lain ataupun salah arah. Inilah fungsi-fungsi alat instrumen tadi, Komandan Airman. Oke, sahabat Airman, kita udah jalan-jalan ke 3 bengkel pemeliharaan. Begini, Komandan.
kegiatan-kegiatan prajurit komandan di luar kegiatan harian ataupun daripada kegiatan dinas, kira-kira komandan itu menerapkan leadership apa terhadap anak buah? Mungkin ada kegiatan olahraga atau kegiatan apa? Bagaimana komandan supaya sahabat airman ini tahu apa aja kegiatan prajurit komandan selain kedinasan ataupun selain melaksanakan tugas pokoknya? Betul sekali Bang Ermen. Jadi selain kegiatan tugas utama dari Satar 23, kami juga melaksanakan baik pembinaan terhadap fisik berupa kegiatan olahraga yang kita laksanakan rutin 2 kali dalam 1 minggu. Selain itu, kebetulan saat ini kita kan sedang dalam masa pandemik Bang Ermen. Nah, pemerintah kan juga sedang menggalakkan program ketahanan pangan. Kita juga melaksanakan program itu. Program ketahanan pangan di masa pandemi. Betul. Apa aja yang dilaksanakan oleh satuan komandan? Kegiatannya adalah kami membuat greenhouse yang isinya adalah budidaya daripada sayuran. Ini di Tanggung Sehat, hasil dari panen sayuran yang ada di greenhouse kami. Organik itu komandan? Betul, organik. Oke. Selain tanaman, nah kita juga melaksanakan budidaya ikan lele dan ikan nila. Budidaya ikan lele dan Betul. ikan nila berarti kalau kita kurang lauk bisa mancing dong komandan? Mancing. Betul, Bang Ermen. Baik pemirsa, kita lihat bagaimana program ketahanan pangan di Sathar 23. Katanya sih ada hidroponik dan ada budidaya ikan lele dan ikan nila, komandan. Betul, Bang Ermen. Mari kita lihat ke Oke, mari. Sahabat airman, sekarang kita sudah berada di kolam lele dan kolam nilanya Sathar 23. Ternyata selain melaksanakan pemeliharaan terhadap barang avionik ataupun peralatan avionik, ternyata Sathar 23 ini punya kolam lele untuk mendukung program ketahanan pangan. Begitu Betul, komandan? Bang Ermen. Bagaimana ini? Sahabat airman, kita sekarang sudah berada di kebun cabai Sathar 23. Alhamdulillah kebun cabai ini komandan bisa dipakai untuk buat sambal, bisa dibawa pulang ke rumah juga untuk anggota ya komandan. Betul sekali Bang Ermen. Alhamdulillah ini cabainya cukup bagus pemirsa. Ya ini cabai komandan. Kalau cabai itu rasanya apa komandan? Nah, semua kehidupan kita rasakan manis Bang Wah Ermen. mantap komandan. Ini coba lepas masker sebentar. Siap komandan. Ini Budi kan? Siap komandan. Mau pakai komandan. Siap. Ini yang Budi, yang komandan skadron semua jadi satu itu ya? Siap komandan. Betul Bang Ermen. Kamera. Jadi Pak Komandan, saya kenal sama beliau sudah lama. Oh, begitu Bang Ermen. Pak Budi ini punya industri ataupun home industri pembuatan miniatur pesawat. Sehingga kita menyebutnya Budi si Komandan Skadron semua jenis pesawat. Betul sekali Bang Ermen. Sekarang gimana industrinya? Alhamdulillah masih jalan Komandan. Masih jalan ya? Siap Komandan. Oh iya, mumpung ketemu Pak Budi, ini sahabat airman banyak loh yang mau meliput ataupun melihat bagaimana cara pembuatan pesawat Pak Budi. Boleh? Siap Komandan. Kalau gitu sahabat airman, dari Sathar 23 ini kita langsung ke rumahnya Pak Budi. Komandan, Siap Bang Ermen. kami langsung ke rumah Budi aja komandan ya. Silakan Bang Ermen. Ini salah satu staf kami yang punya kreativitas tinggi Bang Ermen. Dia punya kreativitas tinggi, mempunyai home industri pembuatan miniatur pesawat. Oke sahabat airman, kita sekarang juga langsung berangkat ke rumahnya Kapten Budi. Ayo. Sahabat Airman TV, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Budi, tempat melaksanakan ataupun kegiatan beliau untuk home industry. Home industrinya itu adalah pembuatan miniatur pesawat. Makanya Pak Budi ini disebut Komandan Skadron segala jenis pesawat. Contohnya ini nih, ada nih
mock up yang belum jadi. Cukup besar ya Pak Budi ya ini ya. Siap. Ini belum dicat, masih sebagai sampel. Oh, besar sekali nih. Ini pesawat F-16 ya Pak Budi ya. Siap. F-16. Waduh. Ini proses pembuatannya di mana Pak Budi? Di samping kemudian. Mari kita bisa lihat Pak Budi ya. Airman, kita sudah sampai di tempat apa ini Pak Budi namanya? Bisa menceritakan ke sahabat Airman ini? Workshop untuk pembuatan model pesawat. Workshopnya Workshop, di rumah ya. seperti ini. Ini tempat pembuatan pesawat. Ini cetakannya, bisa di zoom kamera. Ini tempat cetakannya ya Pak ya. Siap. Cetakannya, ini bahannya dari apa Pak Budi? Dari resin. Resin. Dari resin. Setelah dicetak berapa lama dia cetak di press ini berapa lama Pak? Kurang lebih 5 menit sudah kering. Selanjutnya dikeringkan. Oh, setelah 5 menit kering, lalu dikeringkan lagi seperti yang digantung-gantung ini Pak Budi ya? Betul. Nah, nanti prosesnya dilanjutkan dengan pendempulan. Pendempulan berarti siap. biar semakin halus ya, Siap, betul. semakin halus, didempul, dikeringkan. Setelah ini prosesnya ke Painting. painting, pengecatan ya berarti ya. Jadi semua baru ke painting. Oh, ini cetakannya ya Pak, master Siap. cetakannya ini ya. Siap. Ini pemirsa, salah contohnya, contoh cetakannya. Ini asbak untuk para hobi perokok. Oh, Asbak, ini ya. Asbak. Ya. asbak ya. Oh ya Pak Budi, ini pegawai dari mana nih Pak Budi? Ini rekan kerja kami dari warga kampung sebelah. Ya. Siap, karena kami juga mendukung program apa itu kegiatan untuk Mengatasi kesulitan. mengatasi hutan rakyat sekelilingnya seperti pada poin 8 wajib TNI menjadi contoh dan memperoleh usaha-usaha untuk akuisisi hutan sekelilingnya. Jadi kami mengangkat dari warga sekitar dalam kondisi seperti ini, ekonomi ini kami bekerja bersama. Jadi rekan kerja kami ini dari warga sekitar. Oh, jadi sahabat Airman, Pak Budi ini juga menerapkan ataupun mempedomani dan menjalankan 8 wajib TNI, yaitu untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Setelah jadi itu bagaimana sih? Mari kita lihat. Sahabat Airman, inilah contoh pesawat yang telah jadi dari home industrinya Pak Budi Hermawan ini. Begitu banyak jenis pesawat ini yang bisa dibuatnya, sehingga Pak Budi juga dikenal oleh teman-teman sekantornya sebagai Budi, si komandan skadron berbagai jenis pesawat. Selain pesawat, dia juga buat wing untuk hiasan dinding. Ini ada jenis-jenis pesawat, beberapa jenis pesawat, ada F-16 juga, dan berbagai macam pesawat. Dan ini Pak Budi, mohon maaf ya Pak Budi, ini sepertinya pesanan dari Angkatan Udara Negara Sahabat gitu Pak? Siap, betul Komandan. Ini pesanan dari negara sahabat. Jadi kami buat model-model pesawat termasuk juga negara sahabat yang memesan kepada kami. Ini pemirsa pesanan dari negara sahabat untuk Pak Budi. Berarti industri Pak Budi ini juga tidak dikenal hanya dikenal dalam negeri, tapi juga dikenal dari kalangan Angkatan Udara Negara Sahabat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Budi, pemirsa. Ini juga ada pesawat Charlie ya Pak Budi, T-34 Siap. Charlie November 235, F-16, CN-295, Sukhoi, C-130 Hercules, dan ini juga ada pesawat Alpha 001. Siap. Selain pesawat, ini juga ada pesanan yang beliau buat. Ini untuk di mana ya Pak Budi? Itu di meja, di pesawat. Dashboard mobil. Oh, di mobil kok, di pesawat, di mobil, dashboard mobil. Luar biasa sekali Pak Budi. Ini baby pilot. Baby pilot. Berbagai macam model pilot Sukhoi, pilot helikopter. Nah, ini banyak model yang untuk hiasan. Sahabat Airman, inilah hasil karya dari Kapten Budi yang dapat memanfaatkan barang-barang yang ada untuk menjadi mock-up pesawat ataupun miniatur pesawat yang merupakan ini adalah industri rumah ataupun home industry keluarganya Pak Budi. Dan sahabat Airman,
setelah pesawat ini jadi, ternyata Pak Budi ini juga dibantu oleh anak dan istrinya. Selamat siang Ibu. Sehat selalu Bu. Memanfaatkan anggota keluarganya, dan di situ juga ada orang tua kandungnya, alhamdulillah masih sehat, ikut membantu finishing pembuatan pesawat ini. Jadi sahabat airman bisa melihat bagaimana proses pembuatan mock-up pesawat yang dibuat oleh Pak Budi dalam ini home industry. Sehingga kalau sahabat airman pingin mesan, bisa langsung datang ke Jalan Surya nomor 736 Komplek Angkasa Lanut Halim Perdana Kusuma. Tapi ingat, datangnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oh ya, sahabat airman, karena ini udah siang, mari kita mencari makan. Pak Budi, karena kameramen saya itu orang Jogja, di sini ada nggak makanan khas Jogja? Siap, ada khas Jogja gudeg komandan. Rekomendasi bisa matching device dengan cita rasa. Wah, siap. matching device dengan mulutnya Om Daru. Oke Pak Budi, kalau gitu kami akan ke sana. Sahabat airman, untuk mencicipi gudeg ya, gudeg Siap. di Komplek Angkasa ini, nanti sahabat airman akan dipandu oleh Bang Ipul. Oke, mari kita temui Bang Ipul di gudeg Komplek Angkasa. Mari yuk. Selamat siang sahabat airman. Sekarang kita sudah sampai di gudeg asli Jogja di daerah Komplek Angkasa. Katanya sih enak kali gudeg Jogja ini. Ya kan, maksudnya. Selamat siang Bu. Siang-siang kayaknya enak gudeg ya. Ini sahabat. Nih, kalau khas Jogja itu gudeg, namanya gudeg pasti kebanyakan bacem. Apa itu bacem? Ini ada telur bacem, tempe tahu bacem, terus cecek. Nah, ini yang istimewa ini. Ini istimewa sekali ini, istimewa sekali. Bu, yang bikin khas gudeg itu apa sih? Telurnya. Oh, telur. Kita sebutnya sih telur pindang. Kalau telur ayam bisa, Bu? Nah, bisa sih, tapi kayaknya kurang cocok kalau jadi Kurang telur pas gitu ya? bebek. Ini karena kan ini juga ini Bu. Iya, ini rasanya suka. Makanya kan pasti manis rasanya. Iya, manis. Khas Semuanya gudeg manis. itu kan manis, semua manis. Pedasnya kita dapat dari kreceknya. Kalau kreceknya pedas. Kreceknya juga pedes. Pedas. Kalau ayamnya di sini ada dua, ada ayam goreng sama ayam opor. Ayam goreng sama Ya, ayam opor. opor. Nah, kita semua pakai ayam kampung. Ini khas. Ya, supaya Memang lebih khas ayam kampung. Kalau telur ayam yang telur kampung bisa. Kayaknya kurang pas ya, kan kalau telur gudeg itu cocoknya telurnya lama-lama harus mengeras. Oh. Itu bisa didapat dari telur bebek. Ya, kalau Harus telur bebek ya, ya? telur ayam tuh gampang hancur. Kalau sambalnya? Sambalnya sambal terasi. Oh khas. Iya. Harus. Enggak, kalau sambal bawang? Kayaknya kurang cocok. Ya, sahabat ini telah namanya gudeg itu khas itu namanya manis. Pokoknya gudeg itu manis kayak daerah istimewa Jogja yang selalu manis, apalagi orangnya. Yuk. Sambalnya mantap. Alhamdulillah, gudegnya udah selesai. Telur udah makan 3, sayurnya udah habis, ayam. Alhamdulillah kenyang, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat airman, tadi bersama kita, sama saya sudah bercerita tentang
Sathar 23, terus kita ketemu dengan Pak Budi yang apa istilahnya itu pilot semua skadron udara pesawat. Selamat siang, alhamdulillah acara kita juga sudah terlaksana dengan lancar. Semoga kedepannya Elemen TV semakin baik. Sekian dari saya. Selamat siang, sampai jumpa episode selanjutnya.